Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Pendeta, tolong dijelaskan mengenai ayat ini, karena Advent tidak melakukannya bagaimana sebenarnya dengan perjanjian yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Apakah ini termasuk hukum upacara atau tidak? Terima kasih, Pendeta. Saya coba baca, Pendeta. Ya, terima kasih. Kejadian 17 ayat 10 sampai 14. Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat terakhir yang ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi ini tentang sunat, yaitu bagaimana Allah menyatakan perjanjian itu disahkan antara Allah dan Abraham. Semua orang yang ada di rumah Abraham, semua laki-laki disunat. Dan sebenarnya ini bukan hanya pada waktu Abraham saja, tapi juga dilanjutkan pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, di mana Allah menetapkan Paskah atau hari Paskah. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-48, di sana dikatakan, tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat dan merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakainya. Jadi sunat menjadi tanda orang yang mau menjadi bagian dari orang Israel yang adalah umat Allah pada saat itu. Jadi caranya mereka menjadi umat Allah adalah melalui sunat. Dan itu sudah dimulai dari Abraham, di mana kalau orang mau menjadi bahagian dari rumah Abraham atau bagian dari keluarga Abraham, maka mereka semua harus disunat, di mana mereka mau menerima perjanjian. Apa perjanjian itu? Bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai suatu bangsa yang sangat besar, bangsa yang akan menjadi berkat. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan Allah katakan bahwa ia memanggil Abraham untuk memberkati Abraham, dan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan siapa yang mau menjadi bahagian umat yang diberkati ini, maka tandanya yang Tuhan tentukan pada saat itu adalah dengan disunat, untuk membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menganalisa praktek atau ajaran yang ada di perjanjian lama? Apakah kita akan teruskan di perjanjian baru dan sampai kepada kita sekarang ini, ataukah tidak? Caranya adalah kita melihat kapan itu dia mulai, lalu kemudian dia diteruskan di zaman bangsa Israel. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana di perjanjian baru? Bagaimana dengan sunat di perjanjian baru? Ya, menurut Lukas pasal yang pertama, kita coba baca. Oke, Lukas 2, maksud saya ayat 21. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus,
yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22, dan ketika genap, jadi kata genap ini sampai 2 kali. Yang pertama, genap 8 hari. Yang berikut ayat 22, ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Ya, jadi di sini ditekankan menurut hukum Taurat Musa. Berarti hukum Taurat itu ada yang betul-betul Taurat atau hukum Allah yang berlaku bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi ada juga hukum Taurat yang ditujukan hanya untuk bangsa Israel. Contohnya tentang pentahiran seseorang setelah ia melahirkan, atau tentang sunat dan lain sebagainya. Apakah ini dilanjutkan atau tidak? Apakah Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu untuk memberikan teladan bahwa ini harus dilanjutkan dalam rangka menggenapi atau mengikuti hukum Taurat Musa? Apakah demikian? Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Kalau misalnya sunat sudah merupakan suatu tanda yang ditetapkan bahkan dalam perjanjian baru, bahkan untuk sampai kita sekarang ini, ditetapkan sebagai tanda bahwa seseorang itu akan menjadi bahagian dari umat Allah, maka Tuhan Yesus tidak akan memperkenalkan tanda yang lainnya lagi. Nah, ini adalah di dalam Lukas pasal yang kedua. Dan tanda ini pada waktu Tuhan Yesus disunat ini adalah atas dorongan atau keputusan dari orang tuanya demi menuruti hukum Taurat Musa. Apakah itu sudah cukup? Ataukah itulah yang akan memang ditentukan oleh Tuhan Yesus? Sekarang kita mau lihat, begitu Tuhan Yesus sudah dewasa secara usia umurnya, lalu ia memulai akan pelayanannya, maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibaptis. Apa yang dikatakan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis? Di dalam Lukas pasal yang ketiga, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-21 dan kemudian ayat yang ke-22 tentang Tuhan Yesus dibaptis. Dan Matius pasal yang ketiga membantu kita untuk mengerti bahwa ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan Yesus perkenalkan sebagai sebuah tanda seseorang itu mau menerima Yesus dan mau bergabung dengan umat Allah. Dan Tuhan Yesus melakukannya untuk memberikan contoh. Sekarang kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga, kita baca ayat yang ke-15. Pada waktu Yohanes mencegah Yesus, tidak mau ia membaptis Yesus, Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus usia 8 hari ia disunat. Tetapi pada waktu ia sudah dewasa, ia menyatakan suatu hal yang baru. Dan inilah kemudian setelah kenaikannya ke sorga menjadi pokok perbincangan bahkan hingga pertikaian antara orang Yahudi yang Kristen dengan orang Yunani yang menjadi Kristen. Karena orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen juga mengharuskan orang Yunani yang mau jadi Kristen dibaptis saja tidak cukup. Mereka mau bahwa supaya mereka betul-betul selamat harus dibaptis dan juga harus disunat. Makanya terjadilah sebuah perdebatan dan ini diselesaikan dalam sebuah sidang atau rapat di Yerusalem. Dalam Kisah pasal yang ke-15 ayat yang pertama mengatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat
menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Ini merujuk kepada hukum Taurat Musa yang disebutkan tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 dan 22, di mana sunat juga masuk di sana. Jadi dikatakan ada orang-orang yang dari Yudea mengajar kepada orang-orang Kristen yang ada di Antioquia, berkata, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini yang mereka tuntut, harus disunat juga. Tetapi dengan berjalannya rapat atau sidang di Yerusalem ini, maka sebuah keputusan kemudian diambil. Apa keputusan itu? Keputusan itu di dalam ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jangan menyembah berhala, menjauhkan diri dari binatang yang atau makanan yang mati dicekik, lalu kemudian dari darah, di mana binatang itu tanpa disembelih, lalu kemudian dagingnya dimakan, lalu kemudian menjauhkan diri dari percabulan. Ini berlanjut. Jadi di sini disebutkan menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi jangan mempunyai Allah lain di hadapanku, jangan menyembah berhala. Ini berlanjut, walaupun itu juga dituliskan di dalam hukum Taurat, tetapi itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi itu untuk semua orang, semua yang mau menjadi orang Kristen. Jangan menyembah berhala. Juga di sini disebutkan tentang jangan makan darah, jangan makan daging binatang yang mati dicekik, lalu kemudian jangan berbuat cabul. Semua itu berlanjut. Artinya ada hal-hal dalam hukum Taurat yang berhenti di zaman perjanjian baru, tetapi ada yang berlanjut. Yang berlanjut adalah segala hal yang tidak digantikan oleh Tuhan Yesus, dan segala hal yang tidak digenapi atau dihapuskan oleh Yesus dengan matinya di atas kayu salib. Jadi ini menjadi lebih luas pembahasannya, karena orang akan terus bertanya, bagaimana dengan makanan yang, atau bagaimana dengan hukum tentang binatang yang haram dan binatang halal, bagaimana dengan hari Sabat. Ada banyak bukti di dalam Alkitab bahwa hari Sabat berlanjut. Artinya Yesus tidak menggantikan hari Sabat dengan hari lainnya. Itu berlanjut. Sunat bagaimana? Sunat berhenti. Apa yang menggantikan sunat? Yaitu kalau orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia menerima itu dengan suatu upacara yang sudah Yesus teladankan, yaitu oleh dibaptiskan. Makanya di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, karena kamu semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Semua adalah satu di dalam Kristus. Semua adalah sama mendapatkan hak keselamatan itu atau berkat keselamatan itu bila mana mereka menerima Yesus Kristus melalui baptisan. Jadi itu yang berlanjut, menggantikan sunat. Itulah sebabnya kita tidak mengajarkan sunat sebagai jalan keselamatan atau sebagai tanda perjanjian. Yang ada adalah sunat itu adalah hanya untuk alasan-alasan jasmani, untuk kesehatan dan lain-lainnya. Ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa yang paling penting
adalah sunat hati. Contohnya di dalam kitab Roma pasal yang kedua, dalam Roma pasal yang kedua, yang mengatakan di dalam ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itulah sebabnya sunat bukanlah sebuah ajaran yang sunat bukanlah sebuah perjanjian keselamatan, bukan sebuah tanda untuk menjadi umat Allah, karena itu sudah berhenti dan dilanjutkan dengan baptisan. Saya pikir demikian. Terima kasih.